Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syadarul Mandum. Dayah Tanoh Abe didirikan oleh 7 ulama asal Baghdad, Irak. Mereka datang ke Aceh saat Sultan Iskandar Muda memerintah sekitar 1016 sampai 1045 Hijriah atau tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Firuz al-Baghdadi merupakan anak tertua dari 7 bersaudara tersebut. Ketujuh ulama asal Baghdad ini sama sekali tidak memusatkan perhatian kepada pemerintahan. Mereka lebih menyorot bidang pendidikan dengan membangun pusat-pusat pendidikan Islam yang disebut Zawiyah. Penyebutan nama Zawiyah ini kemudian hari berubah menjadi Dayah dalam lidah Aceh. Setelah Firuz al-Baghdadi meninggal, Dayah Tanoh Abe kemudian dipimpin oleh Syekh Nayan Firuzi al-Baghdadi. Sebelum puncak pimpinan diberikan kepadanya, Nayan terlebih dahulu dikirim untuk melanjutkan pendidikan ke Dayah Lepe di Penayung. Dayah ini merupakan salah satu dayah tertua dalam kerajaan Aceh Darussalam yang masa itu dipimpin oleh Syekh Daud Ar-Rumi atau juga disebut Baba Daud. Dia merupakan salah satu ulama yang berasal dari kerajaan Turki Utsmani. Setelah kemerdekaan, banyak kitab-kitab yang ada di perpustakaan Dayah Tanoh Abe dihibahkan ke Dayah Bitai. Ada juga sebagian kitab yang dititipkan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, PDIA. Namun saat tsunami menghancurkan Aceh, kitab-kitab yang ada di sana ikut hilang disapu gelombang tsunami. Selain itu, ada pula kitab-kitab yang dikuburkan oleh pemimpin Dayah Tanoh Abe karena takut akan membuat masyarakat awam menjadi murtad. Pasalnya isi-isi ilmu dalam kitab ini sangat tinggi dan tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Saat ini Dayah Tanoh Abe dan perpustakaannya masih berdiri tegak di Lembah Kurung Aceh. Di sana masih banyak terdapat manuskrip-manuskrip kuno yang sekedar menjadi koleksi perpustakaan. Hanya beberapa kitab saja yang diperbolehkan dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum di bawah pengawasan penerus keluarga Al-Fairuzi. Selebihnya tersimpan rapat di dalam perpustakaan yang juga digunakan sebagai tempat pengajian Dayah Tanoh Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Syadarul Mandum.